Saat ini kalau kaitannya dengan masker, memang ada masker-masker yang spesifik untuk menahan virus. Tapi pada saat kita bicara ini, kepentingan kita adalah untuk mengurangi droplet, mengurangi kontak langsung ya dari pernafasan kita dengan orang lain. Maka untuk masyarakat, apapun itu, asalkan sebagai penutup mulut dan hidung, dalam bentuk itu masker kain pun, rekomendasikan untuk dipakai. Karena itu yang kemudian menjadi syarat utama pada saat ini. Pada saat kita keluar, kita bertemu dengan orang lain, kita terpaksa kontak dengan orang lain, maka itu menjadi penghalang supaya kita tidak menularkan atau kita tidak tertular dari orang lain. Jadi kalau kita pada posisi kita sebagai masyarakat, artinya dengan masker aja itu sebenarnya udah cukup ya. Tapi kalau posisi kita sebagai tenaga medis, atau kita sebagai relawan yang akan kontak dengan pasien-pasien yang terduga COVID ini, maka mau tidak mau itu menjadi syarat. Ada penutup muka, kemudian rambut, google atau kacamata dalam posisi seperti itu. Tapi kalau kita hanya sebagai masyarakat dan kita hanya dalam aktivitas keseharian, saya kira masker saja itu sudah cukup untuk menjadi penghalang. Dilakukan penelitian sebenarnya terkait dengan hal ini. Jadi yang masker yang sifatnya dia triplay atau 3 lapis cenderung sensitif pada filternya. Sehingga apabila itu dicuci, diberi alkohol, diberi klorin katakanlah, apalagi disetrika, dia akan merusak filternya itu. Sehingga fungsi daripada maskernya itu akan hilang gitu. Jadi yang kita sarankan sebenarnya kalau kita mau reuse ya, mau disterilisasi kembali, cukup disterilisasi kering sebenarnya. Tapi kalau disterilisasi basah dia akan merusak filternya itu. Kalau sterilisasi kering itu seperti dia ada dalam satu tempat yang memang untuk mensterilkan sebenarnya. Memang ada alat khusus yang untuk itu ya, biasanya kita pakai di rumah sakit atau di klinik untuk mensterilkan alat-alat kesehatan. Ya, jadi kalau aktivitas olahraga memang kita saat ini lebih menyarankan untuk itu dilakukan di rumah. Karena kita sulit untuk kemudian pada saat kita keluar, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak kontak dengan yang lain di luar. Nah itu jadi penting gitu loh. Satu itu. Kalaupun ada urgensi atau emergensi memang harus keluar, maka kita wajibkan sekarang adalah dengan menggunakan masker. Walaupun itu hanya masker kain. Terkait juga dengan potong rambut, saya kira kita hindari kontak-kontak yang erat dalam jarak dekat ya. Potong rambut itu sangat dekat gitu loh, sehingga itu juga beresiko gitu loh. Karena tadi itu 80% itu dia tidak ada gejala. Jadi kita yang penting sekarang kita anggap bahwa semuanya itu bisa aja tidak ada gejala, sehingga lebih baik kita mencegah supaya tidak terlalu banyak kontak. Pada saat kita ingin belanja katakanlah, belanjanya tentunya adalah kaitannya dengan kita urgensinya ya, itu belanja bahan makanan pokok itu memang tetap dilakukan ya, dan itu tentunya kalau bisa dengan periodik yang jarang. Artinya memang cenderung kita membeli dalam jumlah yang memang lebih besar untuk dalam satu kurun waktu tertentu sehingga kita tidak keluar lagi gitu. Kalaupun kita terpaksa harus dengan melakukan belanja online, apabila dia memang di-package dengan baik, ya, dengan kemudian bersih, dan kita tahu bahwa makanan katakanlah ataupun barang-barang yang kita beli secara online itu memang bisa dijamin kebersihannya, mungkin kita tidak perlu sampai harus membersihkan. Tapi jika memang kita masih ragu, mungkin bungkusnya saja yang mungkin dia kontak dengan tangan apa itu yang hanya kita perlu semprot-semprot saja untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan virus ini. Tapi itu pun juga tergantung berapa hari dia dalam pengiriman. Karena kalau pengirimannya udah lama, saya kira itu sudah tidak berpengaruh lagi. Tapi kalau pengiriman dalam waktu yang memang singkat, ya, super kilat ya, umpamanya hanya sekian jam atau hanya 1 hari, mungkin kita sarankan tetap masih disemprot-semprot lah. Apakah itu dengan alkohol atau dengan klorin. Tapi sekali lagi kita lihat apakah itu bahan makanan atau tidak. Kalau bahan makanan ya kita harus cegah jangan secara langsung juga ke bahan makanannya.